Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia, NPM 2101021011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Jadi gini, kalau ngomongin soal integrasi nasional, intinya itu soal bagaimana menyatukan berbagai perbedaan supaya jadi satu kesatuan yang jauh dan harmonis. Kata integrasi sendiri asalnya dari bahasa Latin integer yang artinya utuh atau menyeluruh. Jadi integrasi bisa diartikan sebagai proses menyatukan hal-hal yang berbeda-beda, misalnya budaya, suku, agama, dan apapun itu. Supaya semuanya bisa nyatu dan jalannya bareng tanpa konflik, intinya semuanya perbedaan itu dibaurin sampai jadi satu kesatuan yang solid. Yang kedua yaitu jenis integrasi nasional. Kalau ngomongin jenis integrasi, salah satunya adalah integrasi bangsa. Nih, kayak contoh yang di atas. Ini tuh lebih fokus ke proses menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial yang ada di dalam suatu negara. Jadi, intinya adalah gimana caranya semua keberagaman itu bisa disatukan dalam satu kesatuan wilayah, tapi tetap menghormati perbedaan yang ada. Integrasi bangsa juga nggak cuma soal menyatukan wilayah aja, tapi juga soal membangun identitas nasional. Maksudnya, meskipun kita punya banyak suku, budaya, dan bahasa, tetap ada satu rasa kebersamaan yang bikin kita merasa sebagai bagian dari satu bangsa. Kayak di Indonesia, walaupun kayak contoh di atas ini lagi, walaupun ada Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lainnya, kita semua tetap punya identitas bersama. Integrasi wilayah yang kedua itu intinya tentang bagaimana menyatukan berbagai daerah atau wilayah yang ada di dalam satu wilayah negara supaya yang bisa berjalan harmonis di bawah satu pemerintahan. Jadi meskipun tiap wilayah punya karakteristik budaya atau bahkan kondisi geografis yang berbeda-beda, semuanya tetap berada dalam satu kesatuan negara. Contohnya nih tadi atas di Indonesia kita punya banyak banget wilayah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap daerah punya keunikan sendiri, mulai dari bahasa, adat, tradisi, dan integrasi wilayah lainnya. Itu bertujuan supaya semua daerah ini tetap merasa sebagai bagian dari Indonesia, walaupun lokasinya berjauhan atau punya perbedaan yang mencolok. Yang ketiga, integrasi nilai itu lebih fokus ke penyatuan berbagai nilai, norma, atau prinsip yang ada di masyarakat supaya tercipta satuan yang harmonis. Nilai-nilai ini bisa berasal dari budaya, agama, tradisi, atau kebiasaan yang berbeda-beda setiap kelompok masyarakat. Contoh di atas. Tujuan utamanya adalah membangun kesepahaman bersama tentang hal-hal yang dianggap penting untuk dijalani sebagai satu bangsa. Indonesia misalnya kita punya banyak banget nilai yang berbeda dari negara, suku, dan budaya. Tapi ada nilai-nilai bersama yang kita sepakati kayak toleransi, gotong royong, dan rasa cinta tanah air nih. Contohnya lagi. Nilai ini yang terjadi dasar untuk menjaga persatuan meskipun kita punya perbedaan yang besar. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu integrasi politik, vertikal, dan horizontal. Integrasi ekonomi terjadi saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang kedua, integrasi sosial budaya. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut Miron Weiner dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkembangan legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur,
yang ada di dalamnya. Integrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudahnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni model yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, 2 model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.